Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divya Sultin, Prodi Perbankan Syariah, semester 6. Baiklah, di mata kuliah analisis laporan keuangan ini, saya diminta untuk menganalisis laporan keuangan untuk pengambilan keputusan pemberian kredit. Pada saat ini, PT Bank Sentral Asia Tbk tengah menerima proposal pengajuan kredit dari salah satu perusahaan yang bergerak di bidang olahan makanan, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang menjadi calon debitur. Sebagai seorang analis pembiayaan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, kami diminta setidaknya memberikan informasi terkait. Pertama, saya akan memberikan sebuah informasi kepada PT Bank Sentral Asia Tbk. Salah satu industri yang memproduksi makanan yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam industri pengolahan makanan, khususnya mie instan, di mana dapat diketahui bahwa pengendalian mutu pada proses pembuatan mie instan memerlukan penanganan yang sangat kompleks agar dihasilkan produk akhir mie instan yang berkualitas. Baik secara sederhana, faktor dalam lingkungan internal PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah: pertama, research PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau sumber daya dan bahan baku. Bahan baku dalam pembuatan mie instan di PT Indofood Sukses Makmur Tbk menggunakan tepung terigu sebagai bahan dasarnya. Tepung terigu yang digunakan dalam proses tersebut dikategorikan berdasarkan kadar gluten yang dikandung pada tepung terigu. Dalam memperoleh bahan baku maupun bahan pembantu PT Indofood Sukses Makmur Tbk memperoleh dari dalam negeri, sehingga perusahaan tidak sulit memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan. Selain itu, dengan memperoleh bahan baku dari dalam negeri dapat menghemat biaya transportasi. Tepung terigu diperoleh secara lokal, yaitu dari PT Bogasari Flour Mill Surabaya. Baik, selanjutnya yang kedua, capability dan core kompetensi atau kapabilitas dan keahlian utama perusahaan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pengolahan makanan, yaitu mengolah tepung terigu beserta bahan-bahan lain menjadi mie instan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk semula berdiri dengan nama PT Sanmaru Food Manufacturing, yang secara formal yuridis berdiri pada tanggal 27 April 1970, menciptakan perusahaan menjadi penyedia utama makanan dan customer produk bermerek terkemuka bagi jutaan konsumen di Indonesia dan berbagai penjuru dunia. Misi PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini adalah mengembangkan jaringan distribusi seluruh Indonesia, menghasilkan produk yang memberi nilai tambah bagi konsumen, meraih pertumbuhan melalui manajemen yang handal, menjalankan praktek bisnis yang sehat tanpa harus mengabaikan kebutuhan konsumen dan lingkungan. Kini, PT Indofood Sukses Makmur Tbk berhasil membawa produk mie instan tersebut sehingga ke mancanegara, menuju pasar Eropa dan Afrika. Dan Indofood juga berhasil mendirikan pabrik di Afrika untuk memperluas pasar mie instan. Baik, analisis selanjutnya ialah analisis terhadap arus kas PT Indofood Sukses Makmur Tbk sebagai calon debitur. Arus kas PT Indofood Sukses Makmur Tbk cenderung fluktuatif selama periode tahun 2001 sehingga tahun 2009. Bila dilihat dari perkembangannya, arus kas PT Indofood Sukses Makmur Tbk rata-rata mengalami peningkatan sebesar 455 juta rupiah setiap tahun dengan pertumbuhan rata-rata sebesar
34,1 per tahun. Arus kas tertinggi terjadi pada tahun 2007, yaitu mencapai Rp4.536.937. Sebaliknya, arus kas terendah terjadi pada tahun 2001, yaitu hanya mencapai Rp834.385. Sementara itu, arus kas PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami peningkatan dari tahun 2008 ke tahun 2009. Angka yang dialami menunjukkan kondisi perusahaan yang cukup baik, mengingat rasio ini meningkat sebesar 0,22%. Walaupun pada umumnya rasio yang menunjukkan kondisi perusahaan yang sehat adalah 0,40%. Analisis selanjutnya ialah analisis risiko dan analisis lain yang diperlukan dalam pemberian pinjaman kredit kepada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Analisis yang pertama ialah analisis risiko kredit. Analisis risiko kredit yang dihadapi kelompok usaha berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan dan petani plasma dan penempatan rekening koran dan deposito kepada bank. Kelompok usaha menerapkan kebijakan untuk memastikan penjualan produk hanya dilakukan kepada orang yang dipercaya dan terbukti memiliki sejarah kredit yang baik. Kelompok usaha harus mengharuskan semua pelanggan yang akan melakukan pembelian secara kredit melalui prosedur verifikasi kredit. Analisis yang kedua ialah analisis likuiditas. PT Indofood Sukses Makmur Tbk periode per 6 bulan pada tahun 2018 sampai 2019 selalu mengalami peningkatan yang pesat. Dalam hal ini, maka kinerja keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dalam keadaan sehat. Baik, analisis yang terakhir ialah analisis risiko pasar. Untuk memitigasi risiko ini, perseroan melakukan kegiatan-kegiatan strategis dengan membentuk pola hubungan kerjasama dan kemitraan dengan petani dan pemasok, melakukan simulasi harga bahan baku terhadap harga jual, melakukan kontrak kerjasama dengan berbagai perusahaan dari dalam dan luar negeri, dan menggunakan bahan baku substitusi tanpa mengurangi kualitas akhir dari produk barang jadi dipasarkan kepada konsumen. Manfaat dalam mengurangi risiko tersebut dapat meredam gejolak harga komoditas yang pada akhirnya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan dan keuangan perseroan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi di sini saya merekomendasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk agar diterima sebagai debitur oleh PT Bank Sentral Asia Tbk. Demikian tadi pemaparan analisis saya tentang PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.